صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح خصوصا صاحب بركة قلب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى العمر وتجعل بعد الموت في روضة القبر وتبعث عند النفخ في الصور آمنا من الخوف والتهديد والطرد والخسر وتعرض مرفوعا كريما مبجلا تبشرك الأملاك بالفوز والأجر وترجع عند الوزن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang kita berada di depan salah satu dari alimul qutbiyah Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, atau yang dikenal sebagai Sahibur Ratibul Attas ya. Beliau lahir di kota Lisik ya, atau yang sekarang terkenal dengan kata Goryah, yaitu sebelum Inat ya, kota sebelum Inat dari Tarim. Beliau lahir di situ, beliau besar di situ. Tetapi Allah memberikan cobaan ketika beliau kecil, yaitu diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah ganti itu semua dengan Ainul Basirah, dengan mata hati yang bisa lebih tajam penglihatan daripada mata yang kita punya. Beliau dari kecil sudah semangat sekali untuk belajar ya. Di antara guru beliau adalah Syekh Umar bin Isa As-Samarqandi ya. Umar bin Isa As-Samarqandi di antara guru besar beliau. Dan guru yang menjadi futuhnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengambil sanad dari beliau dan banyak sekali mengambil manfaat dari Al-Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan perlu diketahui nasab beliau itu bergabung atau berkumpul dengan nasab Syekh Abu Bakar bin Salim dalam jid mereka, yaitu Salim. Karena Abu Bakar itu Umar bin Abdurrahman bin Aqil bin Salim. Wahada Syekh Abu Bakar bin Salim ketemu di jid mereka yang bernama Salim. Jadi secara nggak langsung Al-Attas itu masih dalam golongan keluarga bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu kalau sudah berbicara Habib Umar bin Abdurrahman, tidak lepas daripada masterpiece beliau, yaitu Ratibul Attas. Ya, Ratibul Attas ini nama aslinya adalah Azizul Manal wa Fathu Babil Wisal. Ya, Azizul Manal wa Fathu Babil Wisal. Itu nama aslinya Ratibul Attas. Kan tapi kita ma'rufnya ada Ratibul Attas. Dan khasiat daripada Ratibul Attas ini adalah bisa menangkal sihir. Sebagaimana yang pernah dengar dari beberapa ulama, itu penangkal sihir, bahkan bisa mencegah atau menyembuhkan orang dari kesurupan ya. Dan kalau ada masa-masa yang genting sekali, maka dianjurkan membaca Ratibul Attas sampai 40 kali, karena isinya semua istighfar dan tawasul kan? Itu yang menyebabkan Ratibul Attas itu memiliki nilai yang sangat besar. Dan pembuatan Ratibul Attas ini lebih dulu daripada Ratibul Haddad ya. Ratibul Haddad dibuat tahun 1071, sedangkan Habib Umar bin Abdurrahman meninggal tahun 1072. Jadi bisa dipastikan bahwa pembuatan Ratibul Attas ini lebih dulu daripada Ratibul Haddad. Dan diantara murid-muridnya Habib Umar bin Abdurrahman, yaitu ya yang terkenal Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad ya, yang ada di Hawil Khairat di Tarim sana. Dan tapi ketika menyebut nama Habib Umar, tidak lepas daripada Syekh Ali Baras. Bahkan dalam riwayat mengatakan, barang siapa memberikan Fatihah kepadaku tapi tidak menghadiahkan Fatihah kepada muridku Ali Baras, maka Fatihahnya gair makbulah, tidak akan diterima katanya.
Ya, insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa berziarah Syekh Ali Baros dan kita akan jelaskan lebih gamblang hubungan antara Syekh Ali Baros dengan Habib Abdurrahman Al-Attas. Lalu di sebelah beliau adalah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ya, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas adalah salah satu ulama besar di zamannya atau sejawat dengan Habib Ali Habsyi. Satu level ya, satu mustawa dengan Al Habib Ali Habsyi. Dan beliau pun sama. Masa kecilnya beliau sudah diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah ganti dengan mata hati, dan itu pun terbukti ketika beliau masih kecil. Itu beliau kita bermain dengan teman-temannya suka iseng, namanya anak kecil ya. Iseng bikin lubang di depannya. Tahu kan temannya ini nggak bisa ngeliat, dibikin lubang supaya jatuh. Akhirnya temannya mengarahkan Habib Ahmad bin Hasan untuk menuju lubang tersebut. Sampai di lubang tersebut beliau melompat. Karena beliau tahu bahwasanya depan itu ada lubang, padahal beliau tidak bisa melihat. Itu dari kecil karomahnya sudah terbukti. Lalu Habib Ahmad bin Hasan memiliki guru besar, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas yang di belakang sana, di pojok sana. Itu diantara guru besar dan termasuk mertua beliau, Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, dan juga beliau juga berguru kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau mengambil ilmu syariat, fikih, qiraat dan lain sebagainya itu ketika beliau berangkat ke Mekah berguru dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau mengambil sanad qiraah 7, qiraah 7 dengan hafalan di Mekah sana. Makanya beliau itu terkenal orang yang faqih, bahkan satu-satunya di antara ulama Hadramut yang berani untuk mengatakan bahwasanya tidak hanya mazhab Syafi'i yang benar. Beliau berani keluar untuk dari mazhab Syafi'i karena memang tergantung dalilnya. Dan juga di antara kalam beliau menganjurkan seorang talibul ilm itu selalu menelaah kitab Al-Muhadzab wa Tanbih li Syirazi. Karena fihi dalil, karena dalamnya terdapat dalil, kias dan segala macam yang menyebabkan ketika kita belajar kitab tersebut, otak kita akan terlatih untuk mencari hal-hal yang lebih unggul daripada yang tidak unggul dalam mazhab Syafi'i. Nah, itu sekilas dari Habib Ahmad bin Hasan, dan beliau meninggal tahun 1334 Hijriah, setahun setelah meninggal Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Yang terakhir ya, Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas Al-Qutbul Kabir, ya, Qutbun Nibras, Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau memiliki hal atau memiliki kualian sangat besar sekali ya, wirasah daripada Al Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Beliau berguru dengan Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Beliau itu banyak sekali karomahnya, Sahibul Karamat, Sari'ul Ghauth. Kalau kita minta tawasul dengan Habib Bakar, cepat sekali akan terbukti ya. Apapun dalam keadaan genting apapun, insya Allah dengan barokahnya beliau permasalahan akan hilang begitu saja. Di antara kisah karomahnya beliau yang pernah baca langsung dari kitab Ta'thirul Anfas, bahwasanya beliau waktu itu pernah jalan-jalan Kota Mukalla. Di Kota Mukalla ada salah satu masyayikh bertanya kepada Habib Abu Bakar, "Ya Habib, siapa gutub zaman sekarang?" Mana gutub beliau? Siapa gutub zaman sekarang? Ketika itu Habib Abu Bakar tidak pakai sendal, jalan tanpa sendal, tapi pakai peci, pakai kopiah. Setelah itu beliau lepas kopiahnya, lalu beliau berkata kepada orang tersebut yang gutub zaman sekarang yang nggak pakai peci dan nggak pakai sendal. Lalu beliau berjalan begitu saja. Si masyayikh tadi berpikir siapa yang nggak pakai peci, yang nggak pakai sendal. Ternyata yang dimaksud adalah dirinya sendiri, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ya. Beliau termasuk Sari'ul Ghauth dan meninggal tahun 1282. Murid besar beliau adalah Al Habib Ali Habsyi. Padahal Habib Ali cuma 6 bulan. Dan tapi pujian Habib Ali terhadap Habib Abu Bakar lebih banyak daripada pujian Habib Ali terhadap ayahnya sendiri. Yang terkenal wa min bil malal Attas Abi Bakrin akhatul kas. Dengan berkahnya Habib Abu Bakar Al-Attas, maka aku mengambil ilmu al-kas, yaitu ilmu zahir dan ilmu batin. Mudah-mudahan dengan berkahnya mereka semua ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat terpenuhi, dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu dengan berkat haula al-amjad. Bismillahirrahmanirrahim.